Jakarta menjadi global city, terus apa yang bisa dilakukan JIEP? Pertanyaannya adalah Jakarta positioningnya seperti apa? Harusnya kita mulai cermat. Ketika kita bicara global, artinya apa yang menjadi uniqueness atau selling point dari kota-kota kita itu dibandingkan dengan kota-kota lain di tingkat global. 15 minutes town apa Di sih? City, Terus kemudian revitalisasi, Yes. terus kemudian tadi termasuk TOD, housing, kantor, pabrik, komersial jadi satu tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Hari ini kita akan diskusi Jakarta mau kemana. Terus kemudian di sebelah kanan saya ada Mas Haji, ini sahabat saya. Beliau ini dari riset Bapak dari Mas Haji? Pusat Riset dan Inovasi Daerah. Oh, Pusat Riset dan Inovasi Daerah. Nah, kemudian sebelah kanan saya juga ada Pak Asnawi. Ini juga sahabat saya. Beliau ini dari Undip, planologi dan juga ahli urban planning ya, Mas Asnawi. Terutama housing. Oh, terutama housing. Bang Asnawi di urban planning dan housing. Jadi kenapa kita diskusi hari ini? Karena juga JIEP Jakarta Industrial Estate Pulau Gadung ini ke depan juga perlu bertransformasi mengikuti perkembangan kota Jakarta. Jakarta menjadi global city, terus apa yang bisa dilakukan JIEP ke depan? Tentunya harus sinkron dengan program-program pemerintah, terutama dari Pemprov DKI. Nah, mudah-mudahan hari ini kita bisa dapat insight, terus kemudian tips-tips juga dari Bang Asnawi, terus jadi kita bisa lebih efektif dan dalam melakukan pengembangan. Baik, untuk langkah awal saya pengen nanya juga dulu Mas Haji, ini Siap. Jakarta ini global city, apa sih ini global city gini? Jadi mungkin belum banyak yang tahu juga. Oh iya. Dan kaos industri kira-kira bakal kemana? Iya. Terima kasih. Saya manggilnya Mas aja ya. Iya Bang Haji, kita santai aja. Mas Bang. Iya, iya. Jadi gini Mas Yoyo dan teman-teman semua. Jadi Jakarta itu memang ke depan itu sesuai dengan undang-undang yang ada, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 itu mengamanatkan bahwa Jakarta itu bukan lagi ibu kota, karena kan ibu kota nantinya akan berpindah ke Nusantara atau IKN seperti itu. Nah, pertanyaannya adalah Jakarta positioningnya seperti apa kan? Seperti itu. Nah, undang-undang itu sudah disebutkan atau sudah diamanatkan bahwa Jakarta itu akan menjadi pusat perekonomian nasional dan kota global, gitu ya, seperti itu. Nah, kalau pusat perekonomian nasional, ya mungkin kita sudah tahu lah bahwa Jakarta kan memang menyumbang 16% lebih lah ya, 16, sekian persen dari perekonomian nasional, gitu ya, secara nasional. Kalau ditambah dengan daerah penyangga Jabodetabek, ya, itu sumbangan dari kawasan ini saja untuk perekonomian nasional itu bisa lebih dari 20%, seperti itu. Nah, begitu kita beralih ke kota global gitu, nah itu kita juga bertanya kan, apa sih sebenarnya kota global kan gitu ya. Nah, kota global itu sebenarnya ada ukurannya gitu ya. Pertama kali dikemukakan oleh Profesor Saskia Sassen gitu ya. Itu dia menulis buku, menulis penelitian tentang Tokyo, New York sama satu kota lagi gitu ya, seperti itu. Nah, memperbandingkan itu, tapi intinya adalah memperbandingkan bagaimana peran dari sebuah kota itu di skala regional dan skala global, dari sisi berbagai sisi lah ya, perekonomian, kualitas lingkungan, bagaimana sebuah kota itu bisa menjadi livable city kan, seperti itu. Nah, kalau melihat dari data yang ada berbagai institusi ya mengeluarkan pemeringkatan kota global. Yang pertama itu ada The Mori Memorial Foundation dari Jepang. Dia mengeluarkan Global Power City Index atau GPCI. Itu Jakarta itu berada di peringkat 45 dari 48 kota. Itu seperti itu.
di bawah gitu ya, seperti itu. Adalah berbagai indikator yang kurang lebih hampir sama. Nah, dengan apa namanya lembaga pemeringkatan yang lain. Lembaga pemeringkatan kedua yang kita juga lihat itu adalah dari Etiquette. Etiquette mengeluarkan pemeringkatan global itu berdasarkan perhitungannya Profesor Saskia Sassen gitu ya. Ada environment, ada economical, ada research, R&D itu juga ternyata salah satu faktor kunci gitu di dalam menentukan positioning sebuah kota global. Nah, Jakarta di mana di indikator yang di positioningnya di yang dari apa namanya kota global, pemeringkatan kota global yang dikeluarkan oleh Etiquette nih. Di dalam Global City Index itu Jakarta itu posisinya ke-74 dari 150-an kota dunia gitu ya, seperti itu. Nah, berangkat dari situ kita dalam menyusun rencana jangka panjang Jakarta, karena setiap pemerintahan di Indonesia, pemerintahan daerah di Indonesia itu memiliki kewajiban menyusun namanya dokumen rencana jangka panjang daerah gitu ya. Di nasional ada rencana jangka panjang nasional. Nah, di nasional sudah di state bahwa 2045, 20 tahun ke depan kita itu menyongsong Indonesia emas kan ya, seperti itu. Nah, sama di Jakarta juga menurut seperti itu. Bagaimana kita melengkapi itu gitu menjadi Indonesia emas? Salah satunya adalah menjadi global player nih di Jakarta. Nah, dalam dokumen rencana jangka panjang daerah DKI Jakarta 20 tahun ke depan yang lagi proses nih penyusunan penetapan perdanya, itu kita itu juga memvisikan Jakarta 20 tahun ke depan seperti apa. Kita bahkan mentargetkan Jakarta itu di 20 tahun ke depan kita menjadi top 20 global city gitu. Tapi tentu saja ada berbagai persyaratan nih. Salah satu ya ada environment tadi, tata kelola pemerintahan, terusnya konektivitas gitu, R&D yang tadi saya bilang gitu ya. Jadi kita berproses untuk menuju ke arah sana gitu. Jadi Jakarta sudah punya modal dasar nih, kita sebagai pusat perekonomian nasional. Nah, tinggal bagaimana merevitalisasi ini pasca tidak lagi menjadi ibu kota negara seperti itu. Bagaimana merevitalisasi ini untuk memboosting economical position Jakarta di kancah regional maupun global, dan sekaligus menjadikan Jakarta itu sebagai hub untuk R&D gitu ya, seperti itu. Ya, kayak saya ambil contoh New York sendiri ya. Ternyata di sana itu banyak perusahaan farmasi punya R&D research center di sana gitu ya, seperti itu. Itu New York ya, gitu ya. Dan tiap kota memang beda-beda gitu ya, seperti itu. New York dengan itunya, dengan apa namanya R&D-nya, terusnya dan pusat ekonomi internasional kan juga di sana kan. Wall Street ada di sana gitu kan. Nah, kalau di London beda lagi gitu, ininya apanya keunikannya gitu. Jadi ke depan memang Jakarta targeting tetap menjadi top 20 global city, tapi tetap harus memperhatikan apa namanya kearifan lokalnya gitu ya, seperti itu. Seperti itu. Jadi kita boleh maju tapi jangan sampai melupakan kearifan lokal kita. Kita punya banyak potensi gitu, potensi Tetap. budaya, potensi sejarah gitu. Jadi seperti kota itu dibangun tetap harus berkarakter gitu. harus punya karakter gitu. Itulah yang membedakan satu kota dan kota lainnya, dan itu yang menjadikan kita berperan. Misalnya kita compare gitu dengan Jogja gitu, atau Semarang atau kota-kota lain gitu ya. Idealnya adalah membuat Jakarta itu bisa bikin kangen gitu. Misalnya kita ke Jogja gitu ya, seperti itu ya Mas ya. Kalau kita di Jogja kan, enak nih pengen ke Jogja. Karena apa? Karena di Jogja tuh ngangenin gitu loh. Ada ambience, kalau istilahnya ambience atau atmosfer gitu yang menjadikan kota itu yang I want to be here again and again, or I want to live here again, or for the rest of my life gitu loh. Nah,
bagaimana menjadikan itu. Nah, itu yang perlu banyak pembenahan gitu, seperti itu. Oke, terima kasih Pak Haji. Panjang nih soalnya saya ngomong. Jadi Mohon maaf nih, mohon ntar maaf kita nih. ganti-gantian. Karena ini menarik tadi, ada apa namanya tadi ambiang, terus kemudian berbeda-beda, pusat riset apa di New York ternyata riset ini, terus kemudian apa namanya sempat juga diskusi sebelumnya dengan Bang Asnawi ini, saya singkat saya kota itu perlu memetakan competitiveness lah, kira-kira begitu. Nah itu saya belum jelas bagaimana, mungkin nanti setelah ini Bang Asnawi bisa apa kasih pencerahan ke kita, termasuk gak ini Bang, sebenarnya tren kota ke depan tuh kayak apa sih? Ya 20 tahun, mungkin 30 tahun ke depan. Nah saya pikir Jakarta juga harus melihat ke sana, kota dunia ke arah mana, karena kan semua bergerak. Kalau kita pergerakannya juga nggak di ini apa namanya disarankan dengan orang lain juga bisa jadi kita sangat ketinggalan atau kita berbeda. Nah berikutnya tadi kota global, kita juga dulu waktu masih Batavia global juga tuh. Iya. Jadi iya. artinya secara akademis ini gimana, sejarah dulu bagaimana sehingga akhirnya nanti kota global yang kita cita-citakan hari ini dan tren dunia kemana, termasuk tadi competitiveness. Mungkin bisa di ini, Bang. Harusnya kita mulai cermat Ya. apa yang menjadi apa namanya selling point Ya. ya dari kita Indonesia di tingkat dunia. Oke. Nah, ini yang mungkin misalnya kita bicara Jakarta, misalnya begitu ya. Nah, apa yang kira-kira memang orang luar datang ke Jakarta membuat kangen yang tidak bisa di tempat lain, tapi di level global. Ya. Nah, ini jadi pertanyaan kita. Dalam hal ini, ketika kita bicara global, artinya apa yang menjadi uniqueness atau selling point dari kota-kota kita itu dibandingkan dengan kota-kota lain di tingkat global. Berarti menjadi PR Pak Haji yang riset. Iya. Apa Misalnya. yang jadi di riset kita kompetitif apa yang di apa Iya, buat kangen apakah Jakarta? kita mampu? Ya. Mohon maaf saya cerita, riset yang dalam tanda kutip bicara soal riset teknologi tinggi yang sudah dikuasai Jerman, dikuasai oleh China dan sebagainya. Mungkin kita tidak bisa masuk ke sektor itu ya untuk menjadi mendunia gitu. Tapi justru menurut saya yang kita masuk itu justru sektor-sektor yang tidak ada di tempat lain. Apa tadi? Yang khasanah budaya lokal tadi kita. Batik misalnya. Ada nggak sebuah industri batik yang menjadi perhatian dunia, ya kan? Bahwa itu membuat kita orang di luar datang ke Indonesia melihat industri batiknya karena memang khas Indonesia, gitu kan? Misalnya seperti itu, yang membuat kita menjadi yang menjadi concern kita, bagaimana kita membuat khas tersebut mendunia kan? Yang ini yang belum, menurut saya. Ya, ini jadi PR kita semua nih. Iya betul. Jadi PR kita dalam hal ini ya jangan sampai tadi kita, mohon maaf ini mungkin gini Mas Haji, pengertian kota global akhirnya banyak produk global masuk ke Indonesia. Jadi kesannya begini, kita contoh ya, IKEA, itu kan sebuah produk global, IKEA itu ada di Jakarta di Serpong, kan begitu. Artinya kita ini global tapi menjadi konsumen. Jadi Serpong itu dengan IKEA-nya itu menjadi Serpong itu menjadi kota global. Karena apa? Karena di situ ada produk internasional di berbagai macam, ya kan, yang masuk ke situ. Tapi menurut saya seperti disampaikan Mas Haji tadi, jangan seperti itu maksudnya global tadi, bahwa kita itu masuk barang-barang global sehingga kita bisa dapat nih produk dari manapun di Indonesia. Bukan itu pengertiannya. Harusnya local wisdom kita, apa yang menjadi selling point kita yang harusnya justru menjual ke global yang orang kemudian membeli. Jadi karakter kita mewarnai global. Iya, seperti saya katakan tadi, misalnya di Paris, misalnya kan kota mode, orang datang ke situ memang karena memang selling pointnya di situ. Iya, itu kan jadi pilihan kita. Iya. Mungkin kita bahas lebih lanjut. Nah, sekarang apa namanya? Kalau tadi tren ke depan, ini tadi gimana? Ke depannya kota global kayak apa? Maksudnya negara-negara lain, misalnya kayak saya lihat di Arab tuh ada line bikin kota yang satu jalur lurus 100.000 kilo. Terus kemudian Jepang lagi bangun Pyramid of Tokyo. Nah mereka kan ke arah sana nih. Tapi sisi lain juga misalnya di Eropa bukan juga bangun mega-mega proyek gigantik begitu. Mereka membuat kotanya lebih nyaman. Nah ini ke depan gimana dan bagaimana yang kira-kira juga Jakarta
cocoknya kemana. Nah ini mungkin dari Prof. Sulu baru Mas Haji. Iya. Ya kembali lagi tadi, kalau saya melihatnya karena kita bicara global, maka memang kita pertarungan di level global. Apa yang membuat orang datang ke Indonesia? Karena ada sebuah produk yang berlevel global, kan itu. Nah ini menjadi PR buat kita memang. Artinya kalau saya melihatnya kembali lagi, kalau dari pengamatan saya, Indonesia itu punya sebuah khasanah yang besar di Indonesia. Apakah itu flora fauna, apakah itu terkait dengan apa namanya, ya mungkin kehidupan masyarakat di kita yang sebenarnya nggak ada lagi di tempat lain, masyarakat yang guyup dan sebagainya, yang membuat orang datang ke sini itu orang global datang ke sini karena tempat mereka tidak ada. Oke, jadi bukan Seperti berarti itu. harus kayak Dubai mewah Ya, dan buat semuanya nggak mewah ada, seperti tapi itu. karakter ya, lebih berkarakter. Lebih ke karakter dan apa namanya, ya kita tidak mungkin juga berkompetisi sama orang yang punya kelebihan di sektor di situ gitu kan. Mungkin Dubai punya kelebihan di situ. Masa kita mau bertarung dengan kelebihan mereka di dunia mereka? Contoh Misalnya kayak Bali nggak ada tower ada 100 tingkat nggak ada, tapi orang kan, datang. Exactly. Contoh Bali. Itulah contoh bahwa dalam tanda kutip itu kan mengglobal. Orang kenal betul Bali, bahkan nggak kenal Indonesia, kan begitu. Nah, kalau di luar kita lihat di Jerman dan sebagainya, itu mereka buat yang namanya pameran mobil itu yang mengglobal begitu kan? Ya karena memang competitiveness mereka di situ. Kan kita nggak mungkin ngikut seperti itu. Apa competitiveness Indonesia? Bayangan saya betul-betul asli lokal itu memang sebenarnya itu wow buat dunia. Hanya saya melihatnya kelihatannya kita kurang perhatian, Mas. Nah ini kan ada kementerian baru, ya kan, budaya ya, kemarin juga sudah mulai melihat ya beberapa produk-produk budaya kita yang bisa diangkat ke tingkat global. Nah memang itu harus diurus gitu, harus diurus. Mas Haji gimana sih? Ya, bicara kota memang kompleks ya, Mas. Jadi yang pertama saya lihat dari sisi penataannya gitu ya, penataan kotanya gitu ya. Jakarta sudah sprawl ini gitu ya. Dan yang bisa kita lakukan adalah merevitalisasi gitu ya. Kan sebuah kota itu yang paling penting dari sebuah kota adalah inhabitannya gitu ya, atau warga kotanya gitu ya. Nah, bagaimana membuat warga kota itu nyaman? Nah, revitalisasi itu nanti ke depan Jakarta itu harapannya bisa diakses oleh warganya seluruh kebutuhannya dalam 15 sampai 30 menit gitu ya. Seperti itu. Atau kalau istilah ininya tuh 15 minute city gitu ya. Jadi seluruh pengembangan baru itu harus bisa pertama mengakomodir kebutuhan warganya, terusnya bisa warga bisa mendapat akses pendidikan, kesehatan, belanja segala macam itu di dalam satu kawasan yang terintegrasi gitu ya. Seperti itu. Dan itu kawasan itu harus terkoneksi dengan public transport, harus terkoneksi dengan public transport sehingga perjalanan itu untuk melakukan mobilitas warga itu kita mengurangi gitu ya, mengurangi penggunaan kendaraan pribadi ya, khususnya seperti itu. Karena kalau dulu zaman dulu konsep penataan kota zaman dulu sama zaman sekarang tuh agak beda. Kalau dulu mungkin pemukimannya di satu area A, dia perkantorannya di area B, gitu. Pusat perbelanjaannya di area C, gitu. Nah, itu udah nggak kepake lagi harusnya tidak terpakai lagi. Karena apa? Dengan berjarak seperti itu si warga itu harus melakukan mobilitasnya karena penyediaan transportasi waktu itu belum ini, akhirnya menggunakan kendaraan pribadi. Nah sekarang harusnya sudah compact gitu loh, compact di mana hunian, perkantoran, bahkan mungkin industrial gitu ya, itu di dalam satu area gitu ya. Jadi orang itu bekerja di situ,
kalaupun mau berpindah ke lokasi lain itu ada public transport misalnya dengan MRT gitu seperti itu. Nah, kalau saya melihat ke depan tuh arahnya harus ke sana gitu karena nggak bisa enggak gitu dan dari sisi hunian karena tadi Mas bilang expert di hunian gitu. Kalau menurut saya juga huniannya juga harus terintegrasi sehingga di dalam satu kawasan sehingga terjadi kohesi sosial gitu loh. Kita kan sudah tahu bahwa Jakarta itu adalah representasi dari Indonesia. Seluruh etnik yang ada di Indonesia pasti bisa ditemukan di Jakarta gitu loh. Inilah yang sebenarnya menjadi modal sosial kita gitu ya untuk menjadi pembeda, menjadi karakter dari kota Jakarta gitu. Yang berbeda dengan yang lain dan menjadikan sebuah satu kawasan itu sebagai kawasan yang compact, itulah yang dan ada kekhususan gitu misalnya TOD kalau kita konsepnya adalah transit oriented development, TOD yang khusus misalnya untuk pendidikan, TOD yang khusus untuk R&D, TOD yang khusus untuk itulah yang bisa menarik talent yang dari luar gitu loh. Bagaimana menjadikan Jakarta itu sebagai tempat yang nyaman gitu loh. Kalau semua bisa dilakukan di dalam satu kawasan, saya ini to be honest ya, saya pengen tinggal di situ. Ya, karena sepanjang kalau kita pernah keluar gitu ke kota global yang lain, itu we don't even need a car gitu loh. We are using, kita bisa jalan kaki, bisa naik sepeda, bisa naik public transport, nyaman semua gitu loh, dan ruang hijaunya ada di situ gitu loh. Jadi semua bisa terpenuhi. Nah, konektivitas antara itu ya pakai public transport gitu. Nah, ke depan Jakarta revitalisasinya ke arah sana. Seperti itu. Mas Haji, jadi ada berapa quote yang saya benar? 15 minutes town apa sih? 15 minutes city. Terus kemudian revitalisasi. Terus kemudian tadi termasuk TOD, housing, kantor, pabrik, komersial jadi satu tadi. Nah, ini mungkin perlu juga saya karena belum tahu juga. Artinya yang ngurusin kayak gini sebenarnya ilmunya apa nih? Nah, sepanjang tahun ini ada urusan planologi, urban design, urban planning. Ini apa bedanya nih? Nanti terus akhirnya gimana dengan tadi kebutuhan itu Jakarta kira-kira harus bagaimana? Ya, jadi urban planning ya kira-kira bedanya sama urban design ya itu apa ya. Jadi kalau ini sama-sama ternyata Mas Haji juga arsitek juga ya kan. Kalau urban design itu dia larinya ke form, bentuk. Oke, bentuk. Dia itu untuk bicara sebagai seorang arsitek kita mengkawinkan 3 komponen ya untuk membentuk tadi, yaitu estetik. Jadi kita misalnya nih kawasan JIP ini ya kan, kalau dipandang dari kacamata arsitek dia berarti artistik ya dari segi satu komponen. Yang kedua itu fungsi gitu. Apakah kawasan ini memberikan sebuah kemudahan untuk bisa berfungsi gitu kan. Nah, yang ketiga itu adalah struktur, artinya secara fisik memang dia kuat ya. Nah, itu kalau kita baca dari sisi arsitek, desain kawasan, maka cara pandangnya begitu. Bagaimana orang datang ke kawasan tersebut, ya kan, secara fisik dia merasakan secara psikologis, baik fungsinya maupun rasa estetiknya, ada taman dan sebagainya, itu membuat image of the city. Jadi dia datang ke JIP ini ke depan, JIP itu hijau kah atau apa, dari sudut formnya, bentuknya. Nah, sementara urban planning dia komponennya berbeda. Urban planning itu komponennya itu adalah kita bicara tentang ekonomi kota, ekonominya gitu ya. Tidak ada bicara form dia. Kemudian bicara tentang physical juga, tapi dia di dalam tataran 2 dimensi. Misalnya, kalau kita istilahnya tuh struktur dan pola ruang istilahnya, ya kan? Jalannya di mana, TOD-nya di mana, tapi dia tidak bicara 3 dimensinya, 2 dimensi. Lalu kemudian kita bicara tentang di sini adalah terkait dengan public policy, ada urusan pemerintahan di situ. Jadi ilmu planologi itu kombinasi antara regional economics, public policy, sama physical atau environmental planning.
Sementara kalau desain Ya. berarti bicara tentang strukturnya, Ya. kemudian bicara tentang estetiknya, bentuknya, dan bicara tentang functionnya, Ya, ya, gitu. Nah itu, jadi kalau misalnya Mas Yoyo tanya gimana nih? Yang cocoknya apa nih gitu kan. Nah, tapi Kawasan jeep gimana nih? Kalau Mas Yoyo ingin lihat dari sudut pandang arsitek, ya kan, Ya. sebagai perancang, Ya. maka berbeda dengan kalau kita tanya dengan orang planning. Ya, ya, Nah, apa yang menjadi concernnya? Gimana nih jeep? Berarti concernnya itu adalah desain trotoarnya, ya, ya. tempat naruh apa namanya mungkin lampu-lampunya, Ya, ya. lampu street furniture-nya dan segala macam itu berarti kita melihat dalam kacamata desain arsitek. Oke. Tapi kalau kita tanya gimana Jeep sebagai dalam konteks urban planning itu berbeda. Ya, ya. Kita melihat Jeep itu menciptakan ekonomi kota Jakarta seperti apa. Ya, Nah, ya, gitu ya, kan. ya. Artinya competitiveness kawasan Jeep yang bisa memungkinkan kota Jakarta itu tumbuh itu seperti apa? Ya, Berarti sudut pandangnya melihat sektor ekonomi di kota itu yang disumbangkan oleh Jeep itu seperti apa? Itu planner dia bicara seperti itu. Oh, oke. Kan begitu. Lalu kemudian apakah posisi Jeep tadi ya kan itu merespon terhadap kebutuhan inhabitan penduduk Jakarta Ya. yang kemudian terwakili menjadi policy di DPR itu. Ya. Jadi mereka membuat sebuah keputusan Ya. ya kan bahwa Jeep seperti apa dalam konteks membangun kota, dia membuat sebuah aturan perda. Itu kan berarti di public policy-nya. Ya. Jadi tidak bisa kita melihat murni dari Jeep sebagai sebuah entitas PT ini. Ya. Gitu kan, yang berurusan sama urusan terkait dengan profit dalam konteks KPI di PT kan. Ya. Tapi kalau di dalam sektor urban planning melihat Jeep itu bagian dari kota secara keseluruhan. Ya. Yang salah satu sektornya ekonomi, tapi dia memberikan kemaslahatan buat publik sehingga di situ bermainlah perda di situ. Ya. Nah, ada satu komponen lagi itu yang saya sebut tadi physical planning. Oke. Nah, makanya di situ ada TOD tadi kan. Ya. Nah, kemudian letak housing di mana, tapi bukan dalam terminologi bentuk, Oh, oke. tapi letaknya. Ya, ya, Oh, ya, berarti ketika orang turun di bandara disambung dengan kereta, ada TOD, kemudian bisa sampai ke sini, di sini taruh di housingnya di mana, kawasannya di mana. Nah, itu urban planning. Jadi urban planning lebih ke dua dimensional. Oke. Nah, tapi di kawasan Jeep sendiri ada unsur planning juga. Ya. Nah, ketika kita sebagai seorang planner disuruh membuat sebuah kawasan Jeep misalnya, kita melihatnya bukan dalam bentuk, tapi dalam artian di situ kalau misalnya ada transportasi datang, nah nanti kita taruh nanti plot-plot untuk pabrik di mana, Ya. plot-plot untuk ini di mana, di mananya saja sampai di level itu, berapa luas lahan untuk fungsi pabrik, berapa luas lahan untuk sektor terkait dengan mungkin Komersil. sanitasi dan sebagainya, treatment tadi, jalan dan sebagainya, yang secara sirkulir dia kan menghubungkan dengan di tempat lain. Ya. Nah, itu kajian dari ilmu planningnya, ekonominya. Nah, lalu sampai dengan titik lahan yang dipakai jadinya berapa? Ya bisa jadi kan, kayaknya Jeep ke depan ini kayaknya tidak hanya di industri tradisional nih, kelihatannya kemungkinan kan, tapi juga bisa dipakai untuk beberapa di sektor mungkin properti misalnya, ya kan, dalam arti residence atau apa. Nah, itu di level itu bicara masih planning. Ya. Begitu sudah ada hasilnya, nah arsitek bermain di situ. Nah, itulah yang disebut tadi bagaimana jalannya itu dibentuk ketika orang datang. Oh, dia merasa kesan sebelah kiri itu ada pohon ini, membuat dia ingat bahwa kalau di Jeep, saya di Jeep itu saya menangkap kesan apa di situ, apakah sculpture-nya atau apanya. Ya. Ya. Itu tugasnya arsiteknya. Ya, itu desainnya itu. Ya, Mas. Makasih. Mudah-mudahan bisa Iya. bisa dipahami ya. Saya mesti loading juga tapi cuma langsung singkatnya padat juga nih. Masanya itu 1 semester tuh Oh, kalau iya, dijelaskan, iya. tapi disuruh dijelaskan 2 menit. Iya. Nah jadi memang tadi kalau saya simak urban planning, Iya. juga soal keekonomian, bagaimana menjadi bangkitan ekonomi. Iya. Ya memang sepertinya perlu sinkronisasi dengan Bapeda, Pemprov dan Betul sebagainya, sekali. dan Iya. mungkin bahkan penugasan dari Pemprov begini supaya yang paling bagus jadi apa kan gitu kan. Iya. Nah, memang kan kita hanya
433 hektar di kawasan Pulau Gadung ini saja, sementara DKI ini kan efeknya luas untuk masyarakat. Iya. Nah, ini kalau ke arah situ, nanti ada 2 pertanyaan nih. Iya. Pertama, Pemprov melihat JEP ini bagaimana dan arahnya baiknya mau dikemanain gitu. Iya. Terus termasuk nanti housingnya kan dari Prof juga. Iya. Iya. Iya, karena kebetulan seperti yang tadi Prof bilang bahwa saya arsitek gitu. Memang kebetulan saya itu uh, blessing gitu dari Tuhan gitu, bahwa saya tuh pernah jadi arsitek, pernah kuliah arsitek gitu ya. Yeah. Dan kebetulan lagi ambil S2-nya juga di urban planning, Urban gitu. planning, Jadi paham. saya paham dua-duanya. Iya. Jadi urban planning sama urban design itu, planning itu memang bergeraknya di awal. Yeah. Karena dia skupnya skup makro gitu ya, Yeah. seperti itu. Dan kalau tadi saya bicara tentang RPJP daerah gitu ya, kita juga sebenarnya sudah punya dokumen perencanaan spasial tadi yang 2D, Yeah. 2 dimensi tadi. Kita namanya dokumen rencana tata ruang wilayah Yeah. Jakarta 2024 sampai 2044. Itu sudah menjadi perda. Nah, itulah yang kenapa saya tadi bisa bicara tentang konsep TOD gitu ya, segala macam gitu ya. Bahkan di dalam dokumen itu konsepnya nggak cuman TOD saja, dan kita juga menggulirkan yang namanya konsep DOD, Digital Oriented Development, Yeah. gitu kan. Apa tuh seperti itu. DOD ini? Baru DOD dengar jadi ya, semua, jadi di dalam kawasan TOD itu secara otomatis koneksi Oke. secara digital itu juga harus terpenuhi gitu, seperti itu. Nah, situ juga kawasan yang bisa mandiri lah secara ini gitu ya. Nah, berbicara tentang tadi JIEP, bagaimana Pemprov memandang JIEP ini gitu ya, kawasan JIEP ini. Di dalam dokumen RT/RW itu JIEP itu masuk kawasan strategis loh, Mas. Kawasan strategisnya Provinsi Jakarta. Kalau di nasional kan ada kawasan strategis nasional gitu ya, gitu kan, seperti itu. Nah, kita ini JIEP itu kawasan strategisnya DKI Jakarta salah satunya gitu ya. Kenapa bisa dibilang begitu? Karena satu, kalau melihat dari lokasinya ya, JIEP itu terhubung sama berbagai moda transportasi. Itu yang pertama. Yang kedua, kita in the future gitu, kita akan ada jalur MRT, koridor East West, yang nantinya juga nyentuh-nyentuh juga tuh di kawasan. Emang akan JIEP lewat gitu. kawasan, betul. Nah, kalau saya sih memandang gitu, ini potensinya besar gitu, potensi besar untuk menjadi sebuah kawasan terintegrasi di mana itu ada hunian. Mungkin di sini sekarang belum ada hunian gitu, tapi untuk kawasan industri saja. Tapi tidak menutup kemungkinan untuk itu gitu loh, karena industri juga butuh manpower kan gitu ya, butuh tenaga kerja untuk yang bisa support industri gitulah. Nah, untuk itu perhunian. Kalau pekerjanya itu tinggalnya jauh gitu ya, jauh, otomatis itu tuh mereka kan butuh waktu dan butuh effort untuk commute lah ke daerah sini gitu kan, seperti misalnya sudah terintegrasi, ada sekolah segala macem, ada pusat perbelanjaan, ini potensinya gede banget, apalagi tadi Mas Yoyo bilang ini kawasannya lebih dari 400 hektar kan ya, seperti itu. Nah, ini potensial banget gitu. Nah, maka dari itu yang tadi kita sudah ada planning gedenya besarnya di level provinsi, di mana JIEP itu masuk salah satu kawasan strategis dan Jakarta. Ini perlu didukung bersama, dan JIEP juga perlu berbenah diri merevitalisasi penataan kawasannya gitu loh ini. Ini kan dikira kawasan khusus strategis. Apa nih kelebihannya satu daerah dibilang kawasan strategis, yang satunya enggak? Apa maksudnya bisa dibilang kawasan strategis gini. Kalau saya ngambil reference ke Korea Selatan karena saya kuliah di sana gitu ya, ambil S2 di sana. Mereka tuh punya, kalau di daerah Incheon gitu ya, Incheon itu punya namanya IFES. Incheon Free Economic Zone.
ya, free economic zone. Jadi mereka tuh punya kawasan strategis itu untuk strategis. Kenapa dibilang strategis? Karena itu akan memboosting ekonomi. Balik lagi nih tadi yang Mas bilang bahwa bagaimana Leading sebuah sektornya. kota itu bisa berperan gitu ya, tumbuh dan berperan di kawasan global, ya, di regional maupun global, itu dari sisi ekonominya. Karena kalau saya pribadi memandang JEP ini potensial untuk memboosting ekonomi Jakarta. Jakarta pastinya. Jakarta saja atau Jabodetabek atau Indonesia nih? Kalau menurut saya itu akan multiplier effect gitu ya. Once kawasan JEP itu bisa memboosting ekonomi gitu ya, itu pasti akan berdampak ke Jakarta dan berdampak ke nasional pada akhirnya, dan tentunya ke global. Karena industrinya tadi yang seperti yang dibilang oleh profesor kita ini gitu, bahwa industri mungkin akan shifting gitu, dan artinya gini, mungkin kita yang saat ini mungkin hanya industri manufaktur, tapi perlu diingat bahwa Jakarta secara sebuah kota gitu ya, dia itu ke depan itu akan menjadi pusat perekonomian nasional, di mana sektor jasa ini lebih besar. Di Jakarta tuh sangat besar jasa, terusnya apa namanya yang inilah. Oleh karena itu JEP itu harus bisa mengambil peran itu. Saya ambil contoh saja nih, yang sebagai sebuah kota jasa, apa sih aktivitas yang paling paling berperan di sebuah kota yang menawarkan jasa? Yang pertama tuh adalah MICE. MICE. Jadi kalau JEP ini bisa direvitalisasi ya, jadi kayak satu kawasan urban regeneration yang bagus untuk Jakarta gitu ya, dia tuh pasti akan ada convention hall, terus akan ada pusat untuk showcasing. Karena Jakarta tuh dari sejarahnya tadi Mas Yoyo bilang bahwa dari zaman Batavia kita udah global. Iya, itu benar. Karena apa? Dulu Jakarta waktu berubah menjadi Batavia gitu ya, Jakarta itu adalah Batavia itu adalah tempat di mana seluruh produk rempah-rempah kita sebelum dipasarkan ke Eropa. Jadi kita produk dari seluruh daerah di Indonesia itu larinya ke Batavia dulu sebelum meluncur ke Eropa gitu, meluncur ke dunia lah gitu. Jadi hari ini kayak gitu nggak juga? Harusnya itu kita bisa punya satu tempat, ya mudah-mudahan mudah-mudahan bisa mengambil peran itu ya. Punya satu tempat untuk showcasing antara produser yang ada di daerah-daerah seluruh Indonesia, kita showcasing di sini, dan kita investor atau buyers dari luar itu bisa melihat dan bahkan bisa sensing, bisa experiencing. Oh, ini produk, misalnya saya ambil contoh, kita kan terkenal nih antara ada coklat, kopi, teh, tembakau, segala macam. Misalnya ada tempat showcasing yang dimana buyer dari luar itu bisa datang ke sini, ya, terus saya bisa, kopi dari Mandailing gitu misalnya, atau dari Toraja, kita punya sampelnya di sini, ini rasanya gini, oke, kita beli, buyernya udah langsung agreementnya di sini, barang dari sini langsung ke sana gitu loh, dari produsen kita itu bisa langsung dibeli. Nah itulah kita tuh belum ada, belum ke sana. Nah itu yang perlu ide-ide planning inovatif dan kreatif seperti itu yang dibilang belum ke sana, padahal dulunya sudah gitu. Orang mau belanja rempah-rempah pasti ke sini, kopi, teh semua ke sini. Iya, seperti itu. Dan perlu kita sadari juga bahwa orang Indonesia itu sangat-sangat kreatif. Industri kreatif kita tuh gila-gilaan. Saya ambil contoh, kalau kita compare ya dengan tetangga kita, Malaysia, Singapura, segala macam. Saya ambil contoh industri kreatif musik aja. Industri kreatif musik kita, dan ini diakui oleh negara tetangga kita, teman-teman saya yang dari Malaysia gitu ya, itu bilang, your music industry is growing fast dan berevolusi ya, berevolusi sangat cepat gitu. Dan Malaysia ya
lagunya gitu-gitu aja Ya, gitu. dan memang Sedangkan ada kekhawatiran di Malaysia, anak mudanya kalau ngomong bukan Melayu, bahasa Indonesia, karena lagunya Indonesia. desit maka dari itu gitu loh. Dan kalau kita nge-refer lagi nih, saya lagi-lagi nih Iya. karena saya kuliah di sana. Korea itu bisa membuat culture Iya. sekarang itu. Dan itu mendunia. Iya, K-pop iya, itu iya. mendunia. Ya, itu K-pop, global tadi. K-pop dan K-drama itu mendunia. Dan perlu disadari bahwa itu masuk dalam dokumen perencanaan nasionalnya mereka. Karena apa? Korea itu posisinya terjepit sebenarnya. Dia tuh terjepit sama Jepang yang sudah maju lebih dulu dan China. Posisinya terjepit itu sebenarnya. Oleh karena itu mereka mulai menggulirkan itu. Korea itu bisa dibilang baru loh, Mbak. Ya, budaya baru sebenarnya. Iya, budaya Bukan baru. budaya aslinya dia. Iya, dan satu lagi, Korea itu tumbuh itu setelah perang saudara, Iya, which is iya. itu 60-an, 1950-an, 55 kan masih perang saudara. Iya, iya. Itu ya nggak jauh-jauh beda lah sama kita gitu. Iya. Cuman kenapa bisa ini? Karena konsistensi dan goodwill-nya aja. Willing dari seluruh elemen bangsanya itu memang kita jangan sampai kalah sama Jepang. Karena sebelum ada K-pop dan K-drama ini, Iya. itu sudah dulu tuh pernah ada J-pop. Iya. J-rock ya. Ya, Japanese kan. Japanese, ya. Ini mereka bikin itu dan itu berhasil gitu dan itu terintegrasi dengan seluruh brandingnya mereka, branding kosmetik, branding mereka jualan di Lotte segala macam itu connected banget dan gitu. itu budaya barunya Korea sebenarnya. Yes dan Jakarta itu punya potensi besar karena budaya kita lebih banyak gitu loh. Betul. Seperti itu. Cuman di Kearifan lokal Iya, tadi, kearifan kan? lokal tadi. Local wisdom tadi. Nah, itulah yang perlu kita temu kenali lah gitu. Kita mau ngejual apa nih gitu loh. Yang kita udah punya nih, yang sejak dulu itu adalah kita adalah center of rempah-rempah gitu loh ya. Iya. Gitu ya. Natural goods kita yang banyak gitu. Nah, itu Secara seperti itu. kajian gitu. Ini gimana cara gabungin ya pertama tadi? Iya. Ada housing, Iya. ada industri, Iya. terus ada budaya. Iya. Ya kalau memang ada jargon ini kan Jakarta nih connecting people, connecting business, connecting culture. Iya. Nah, ini memformat dalam satu wilayah yang mungkin bisa memboosting tadi. Nah, kira-kira gimana, Bro? Ya, jadi dalam konteks kota tadi, ya kan, kita melihat memang disampaikan Mas Haji tadi, itu kota Jakarta memang lebih kuat di sektor jasa dan perdagangan. Memang ini kemudian dari local government-nya atau DKI concern-nya ke sana, memang concern ke sana gitu. Nah, hanya sekarang kita punya kawasan JIP nih. Nah, JIP ini kan salah satu sektor industri yang berkompetisi juga dengan industri yang lain, kan begitu. Artinya JIP itu punya kompetitor yang lain nih. Nah, nanti ini menurut saya memang perlu dilihat apakah memang kemudian kehadiran JIP ini dalam konteks DKI itu memberikan satu nilai tambah terhadap upaya DKI untuk menjadi kota global tadi. Artinya kawasan industri ini memang harus dipikirkan kembali apa kira-kira yang akan digunakan area ini agar nanti mensupport kepentingan kota DKI untuk global city tadi. Nah, tentu saja ini kita harus melihat dalam konteks lokal kita apa yang sebenarnya menjadi competitiveness di situ yang membuat bahwa JIP ini bisa berkompetisi sama industri lain, ya kan, tadi sampaikan mungkin infrastrukturnya sudah semakin baik dan selama itu kan sebenarnya kan posisi JIP ini di lokasi Jakarta ini kan pasti lebih baik daripada tempat lain kan. Nah, tinggal sekarang ini apakah memang isi dari JIP itu ya dengan konteks kota global, konteks Jakarta itu sama nggak dengan isi kawasan industri di Batang misalnya, kawasan industri di Kendal gitu, ya kan, yang mungkin agak berbeda dengan kawasan industri di Jakarta yang memang suasana atmosfer dari ekonomiknya lebih mengarah ke perdagangan jasa gitu. Nah, bisa saja mungkin ke depan, apalagi mungkin era digital semacam, mungkin industri-industri yang arahnya ke arah-arah industri
ke sana arah-arah industri digital misalnya gitu, yang apa namanya connect ya. Ya. Katakanlah misalnya, saya nggak tahu apakah bisa apa tidak kan. Misalnya eh, anak-anak kita itu banyak juga sekarang itu yang bergelut di dunia industri kreatif tapi di digital. Mungkin bisa saja kalau misalnya kita selama ini sama juga kita mengangkat budaya lokal. Ini contoh Mas. Jadi Ipin Upin itu kan industri di Malaysia. Dia mengangkat budaya Ipin Upin itu yang kita tuh nonton Ipin Upin itu karena budaya Malaysia. Iya, iya, iya. Gitu loh. Di Indonesia kita nggak hidup gitu. Ada beberapa yang sudah mengangkat ya film yang cerita tentang kehidupan Indonesia. Nah, coba bayangkan seandainya ya kan kawasan industri ini itu memfasilitasi anak-anak kita, tapi sekaligus menjual produk-produk industri kreatif tadi yang mengangkat tema-tema Indonesia. Gitu loh. Nah, itu contoh ya. Maksud saya karena saya melihatnya mungkin Jakarta ini kalau kemudian kita masih pakai tradisional industri yang seperti kita pahami selama ini, eman-eman gitu. Karena lokasinya sudah di pusat kota segala macam. Kenapa misalnya kita tadi mencoba membangun konteks global city, tapi lahir dari mungkin teknologi-teknologi yang lebih digital, yang lebih forensik seperti itu. Jadi mungkin ya, mungkin ada nggak kebutuhan dari industriawan yang bergerak di sektor itu untuk meminjam kawasan industri ini untuk mengembangkan itu. Nah, tentu saja kita butuh showcase tadi misalnya, kawasan-kawasan yang memungkinkan mereka itu pameran dan sebagainya, karya-karya seperti itu. Nah, kalau itu bisa match, nah ini kan kembali lagi, jangan sampai sebuah produk perencanaan itu hanya di atas kertas. Ya kan? Iya, setuju itu. Selama ini memang kita itu buat perencanaan RPJP sekian-sekian, tapi di atas kertas. We have no idea sebetulnya apa sih sebetulnya yang mau kita garap. Nah, menurut saya ini kan gubernur baru terpilih nih DKI, ya kan? Jadi nanti yang tidak hanya jeepnya, tapi juga urban planning dalam konteks kota DKI itu nanti titik tekannya, ya itu mulai diwarnai oleh gubernur baru. Menurut saya keberadaan jeep ini, ya kan, kalau misalnya tadi kemudian dengan visi misi dari gubernur tadi dan sebagainya itu bisa menganggap bahwa kehadiran jeep strategik, ya seyogyanya tidak hanya di atas kertas. Harusnya kita lakukan apa nih? Ada MRT yang akan membackup misalnya kan dengan transportasi publik agar mudah mengakses ke lokasi. Ada housing untuk memudahkan orang datang ke sini untuk bekerja di jeep, kan begitu. Nah, kalau itu dianggap penting, maka menurut saya itu akan dikeroyok sama orang banyak, ya kan? Nah, ini cerita sedikit dari kemarin kan baru saya cerita masalah Pak Marwar nih, seru semangat sekali nih masalah housing kan begitu. Nah, kalau kita lihat dari kacamata kawasan tadi yang dekat dengan tempat kerja dan segala macam gitu kan, kalau kita mendesain kawasan jeep ini kemudian kompetitif karena memang lokasi orang yang bekerja dekat dengan tempat kerja, misalnya gitu kan. Nah, salah satunya kebutuhan tempat tinggal, jawil aja Mas Marwar itu kan lagi semangat nih kan gitu kan, itu duitnya kan begitu, duitnya ada nih, bangun nih kami kasih slot di sini nih, ya kan, coupling di sini nih, bangun. Untuk kita berpikir dalam konteks jeep, bagaimana jeep itu kompetitif, karena ada housing tadi. Kemudian kota Jakarta, ini saya menarik Jakarta itu sekarang memang sudah agak diarahkan ke LVC ya Mas ya, Land Value Capture. Jadi maknanya itu apa? Ketika ada infrastruktur public spending di situ, masa kawasan itu akan naik nilainya. Harusnya seperti itu, ya kan? Nah, artinya keberadaan misalnya nanti MRT investasi di pinggir-pinggir untuk mensupport dari apa namanya jeep itu, ya kan? Itu memungkinkan gitu bahwa value dari kawasan jeep ini akan meningkat, ya kan? Nah, bisa dalam jangka pendek, misalnya katakanlah mungkin orang dari luar menjadi tertarik untuk tenan di sini, ya,
gitu kan, satu sisi. Di sisi yang lain peran dari MRT tadi, karena ada tenan yang aktif tadi, bisa mendatangkan income buat DKI gitu, ya kan? Nah, jadi maksudnya itu kalau misalnya memang kawasan JIP ini memang mau dipilih ke depan dan itu bermanfaat buat DKI, sekalian dikeroyok gitu, transportasinya, housingnya, sekaligus dengan industrinya, ya, komersialnya juga, iya, dan sebagainya, yang memungkinkan ujungnya ke, kalau Pak Pram kan ingin menciptakan lapangan pekerjaan nih, kan gitu. Ini ada tempat nih, kan begitu. Nah, tapi kan nggak mau kumuh kan gitu. Pinginnya kotanya rapi. Kenapa nggak kita coba kawasan JIP ini coba sebagai salah satu lokasi tempat kita, laboratorium kita, ya kan? Kita buat itu sehingga kita jadi belajar apa itu Compact City. Tadi sampaikan Compact City, apa itu TOD. Tapi bukan TOD hanya sekedar tempat tinggal, ya kan? Tapi kita berpikir ke depan livelihood-nya, kan gitu, tempat kerjanya. Artinya di situ ada kawasan JIP di mana mungkin ada pembaruan tidak tradisional, ya, industri, tapi sudah modern industri, di mana akan mendatangkan orang ahli-ahli, anak-anak pinter-pinter kita datang ke sini, kan begitu. Diberi tempat tinggal yang sudah disiapkan tadi. Mas Marwar lagi semangat nih ngasih rumah nih, kan gitu, ya kan? Nah, artinya menurut saya pertanyaannya adalah jangan sampai planning itu hanya menjadi atas kertas. Ketika kita tidak melihat bahwa ada sebuah problem yang kita urusin bersama. Jadi ini bukan urusan JIP saja nih. JIP punya kawasan industri, tapi kan ada urusan lain. Kalau di pemerintah berarti kan menciptakan lapangan pekerjaan, membuat kota tidak kumuh, ya kan, menjadi kota yang lebih global tadi dengan pendekatan TOD, dengan pendekatan segala macam. Maka tagih aja kan gitu. MRT kamu perannya apa kan gitu. Nanti dibantu sama Mas Haji, ya kan? Dan Tunggasa juga termasuk ketahanan pangan. Betul. Ya kan, bisikkan itu. Jadi Mas Haji kan pengen banget ketemu sama gubernur baru kan. Jadi gini, tadi kita coba geser sedikit tadi soal 15 minute city. Nah, 15 minute city mungkin saya nggak tahu secara teorinya, tapi yang pernah saya dengar misalnya kayak sebuah airport, magnitude ekonomi airport itu sejauh 25 menit dari airport, bukan kilometer, 25 menit. Nah, kalau di JEP ini dengan MRT, LRT, busway, terus KRL, ini jadi satu. Itu 15 menit nyampe mana Pak Siji? Maksudnya magnitude kalau 15 menit kan berarti masih sampai mana Pak? Iya, jadi gini, sebenarnya 15 minute city adalah gimana sebuah kawasan itu ya, atau masyarakat di dalam kawasan itu bisa menjangkau kebutuhannya dalam maksimal 15 sampai 30 menit lah. Ya seperti itu. Dengan satu pakai public transport atau dengan berjalan kaki atau naik sepeda. Karena deket gitu loh. Kemana-mana tuh deket gitu loh. Jadi itulah sebenarnya sejati. Jadi nggak rumahnya di sini, tempat kerjanya antah berantah di ujung kota gitu. Artinya kan gini, kalau 15 menit kira-kira nih naik MRT, misalnya rumahnya di sini nih, terus sampai mana? Bisa sampai balai kota 15 menit? 15 menit enggak sampai balai kota. Karena kalau saya pakai MRT dari rumah saya di kawasan Cipete gitu ya. 15 menit itu dari stasiun Haji Nawi di Cipete paling sampai ini, karena tiap stasiun kan berhenti. Sampai Semanggi. Sampai Semanggi paling. Ya sebenarnya Cipete Semanggi cukup jauh. Cukup jauh. Artinya bisa jadi, apalagi kalau sampai setengah jam, JEP ini jadi satu pilihan tempat tinggal atau tempat kerja yang sebenarnya radius jangkauannya bisa Monas lewat. Sebenarnya. Di Jakarta Barat sampai, Jakarta Selatan nyampe. Syaratnya satu, harus terkonek sama jalur public transport. Itu kan dari sisi MRT. Kalau saya sebagai misalnya gitu di JEP ini punya hunian itu, lokasi residensial gitu. Saya beli rumah di sini gitu ya, beli rumah di sini. Saya mau belanja gitu ya. Saya nggak perlu ke Kelapa Gading, harusannya ada di udah ada di JEP gitu loh. Walaupun bisa cuma 15 menit, tapi ngapain gitu? Ngapain saya ke sana? Saya mendingan saya jalan kaki sambil menikmati, misalnya di sini ada
ada apa namanya taman, ada pedestrian yang bagus. Saya jamin nggak perlu saya keluar kawasan ini gitu kan. Dan saya sedikit menyambung tadi yang disebutkan mengenai shifting industri gitu ya. Memang benar. Ke depan memang seluruh industri yang berkaitan dengan digital itu lagi booming nih. Dan ke depan akan terus booming gitu. Karena seperti itu. Ini yang perlu dipikirkan. Itu yang perlu dan for info saja bahwa yang tadi Upin ya, saya juga tergerak itu industri film nih. Industri film itu salah satu industri kreatif. Betul. Nah, itu belum ada tempat loh Mas. Lah bisa jadi nanti dia menyediakan Global. satu kawasan gitu. Udah kayak Hollywood kan semuanya kan di dalam ruangan sebenarnya. Betul. Ada studio Gudang-gudang, gudang-gudang kan seperti itu. Nah, itu bisa jadi potensi loh karena apa namanya daripada si pelaku industri kreatif di perfilman nasional itu harus nyewa rumah uka-uka segala macam jauh-jauh kemana di sini sampai aja di luar kota gitu ya. dan satu lagi ditunjang tadi industri digital kreatif itu kan di Hollywood ya sebenarnya cuma di dalam ruangan. Masalah itu masalah efek doang dan itu talent digital dan yang lucunya lagi itu banyak talent yang berasal dari Indonesia. Upin Ipin tuh salah satu itunya dari orang Indonesia sebenarnya. Jadi kita itu nggak diwadahi aja. Yang kerja di luar negeri itu Indonesia. Jadi betul. bisa jadi wadah nih Jeb ya untuk hal seperti itu ya. Betul dan itu pasti akan memboosting ekonomi di kawasan ini dan kepentingan Jakarta. global tadi. Global kita itu kan di khasanah budaya kita, gitu kan? Nah, bisa jadi kita memperkenalkan itu melalui film, melalui produk-produk digital, dan satu kawasan itu kalau misalnya ada beberapa bangunan yang berfungsi untuk di mana berkumpulnya orang-orang kreatif, maka dia akan muncul spillover lebih tinggi lagi. Jadi gini, Mas Haji, dia ternyata teknologi gambarnya kuat gitu. Tapi di tempat di sebelahnya itu yang teknologi menjadi sutradaranya kuat di situ. Jadi kawasan ini menjadi sebuah tempat untuk menjadi sebuah produk yang kuat karena setiap orang-orang datang ini dia punya saling sharing. Sharing gitu loh. Karena deket, ya kan? Datang, Mas, bantuin dong di sini kan gitu. Sama-sama nongkrong di Taman Jeb misalnya. Misalnya akhirnya jadi satu kreativitas ada kafe, ada kafe, ya kan? Tetapi dia punya kelebihan masing-masing. Kalau dia ada di Jogja segala macam, spill over-nya kurang. Karena dia satu kawasan, sambil ngopi, dia ngomong, aku bisa ini, kok bisa ini? Kayak barusan tadi sama Mas Haji, ini udah salaman tadi, gara-gara diundang sama Mas Yoyo kan gitu. Nah, kenapa? Ada tempat kan, tempat bertemu kan. Nah, kalau misalnya tadi kita satu sisi punya khasanah lokal yang bisa kita angkat, gitu kan. Jadi kalau di Jepang itu kan yang industri kreatifnya kan dijual kan budaya Jepang, Mas. Jadi bagaimana ini kan sebagainya di Amerika selamanya di Hollywood juga sama kan gitu. Nah di Indonesia banyak seperti itu. Mungkin desain di sini bikin di sana, desain di sana. Nah, iya. Betul itu keren tuh. Anak-anak Indonesia, Mas, itu ya kan itu sebenarnya tidak difasilitasi dalam satu wadah gitu. Kalau seandainya mungkin siapa tahu ini kan dari diskusi podcast ini nih. Dari podcast ini kemudian ada potensi itu, ada kementerian dan segala macam yang ngurusin soal itu. Maksudnya itu jangan hanya menjadi di atas kertas, Mas, planningnya, Mas. Tapi yuk kita jawil. Jadi ini mungkin sedikit saya cerita sama Mas Haji. Ada teori planning sekarang itu, yang teori planning itu bukan lagi kita membuat master plan, Mas. Gimana tuh gimana? Nah, ini penting ya. Tapi ayo buat sama-sama. Karena kita punya perbedaan kepentingan. Kan Marwar. Marwar tuh pingin jadi menteri terus, kan begitu. Dia pingin mensukseskan keberhasilan di dunia housingnya dia, kan begitu. Tapi kalau nggak ada lokasi, bisa dia bangun? Nggak bisa. Itu satu. Kemudian yang industri kreatif segala macam, dia ada dana nih. Gitu ya? Iya, dia ada dana nih, kan begitu. Kita kasih tempat nih, mau nggak invest di sini? Kan begitu. Jadi dalam arti ini planning itu sudah tidak lagi berdiri sendiri kayak tadi. Saya udah punya RPJP, gitu kan? Saya sudah punya planning ini. Tapi kan ngurusin kan Mas Yoyo mendesain sendiri itu. Nggak urusan apa sama saya? Nggak ada urusan. Kita nggak ngerti bahwa sebetulnya
Iya. membangun Jeep itu harusnya kroyoan. Oh, oke. Nah, Iya, jadi iya. planning ke depan itu arahnya itu ke planning berbasis kepada diskusi, Mas. Iya, iya. Jadi bisa gini, Ya, banyak sekarang misalnya ada kebutuhan Iya. pendanaan namanya crowdfunding. yes. Tapi ternyata bentuk-bentuk ini direformat sama Elon Musk Ya, untuk sama-sama crowd design untuk Hyperloop. ya, Hyperloop itu hanya ide dasar, ya. seluruh dunia mendesain bareng Yes. sehingga Kolaboratif. mempercepat. Yes. Betul. Nah, ini tentu saja Jeep dengan potensinya. Berapa hektar, Mas? 433 hektar. 433 hektar. Itu punya tempat loh. Place teori place, teori Iya. tempat ya. Jangan sampai dia menjadi cuman space gitu. Beda, Iya. Mas. Iya, iya. Space itu ruang. Ya, Tapi kalau place itu ada tempat kegiatan. ya. Kan begitu. Nah, kita punya kepentingan, Pak Gubernur baru terpilih, dia punya kepentingan untuk Jakarta, kota global, kan begitu. Mungkin awalnya berangkat dari dia punya tempat nih 400 hektar nih, Iya. iya kan? Gimana nih? Dia pikir, wah, kenapa nggak datang dari kemarin? Iya. Saya janji politik kemarin kan begitu, saya Iya, ingin jadi iya. presiden juga kan gitu. Iya. Nah, juga di kementerian ini, Mas, dengan kementerian yang gemuk seperti ini, saya bilang ini sekian itu cuma hanya berapa menteri loh yang bisa jalan. Iya. Selebihnya mereka masih bingung. Iya. Saya mau ngerjain apa nih? Iya, iya. Kan Karena memang begitu. ada beberapa yang memang tempat juga belum ada. Belum ada tempat. Tapi mereka juga mungkin ini dititipin sama Prabowo. Kamu udah kerja apa? Dia kan bingung nih. Ya, Datang Mas Yoyo kan begitu dengan pola perencanaan yang kolaboratif tadi. Saya melihat Jakarta, ya Pak Gubernur juga bisa oke. banyak kolaborasi di Iya. situ. Bisa Yes, berkolaborasi. gitu kan. Dan pilot project bisa juga di JET. Oh, iya. Bisa, Nasional. bisa. Tahun seperti pertama ini kan rebutan, semua menteri kan sedang sikut-sikutan Iya. ya. Yang paling berprestasi mana? Iya, iya. Kan begitu. Nah, tadi sempat diskusi juga sama Mas Aji soal ego sektoral, Iya. ya kan? Jadi tiap kementerian juga saling sikut-sikutan. Dia ingin tampil di depan Prabowo lebih canggih, kan begitu. Nah, jadi dengan bisa ada jadi- Jeep ini, Nah. kasih dia kesempatan. Ya. Nah, jadi gini, artinya kan bisa kolaborasi bersama, artinya bisa ada pilot project di sini untuk kolaborasi. Ya. Jadi kolaborasi kalau sukses jadi sukses Jakarta untuk Indonesia gitu. Iya, Ya, Jadi itu yang menurut saya. Jadi planning itu atau desain tadi sudah tidak lagi dengan model tradisional. Iya. Kita mendesain sendiri, mengurus sendiri. Kita lupa bahwa sebenarnya membangun itu ada kepentingan bersama. Iya. Nah, di mana titik kepentingan bersama ini? Ya, menurut saya ya jelas lah Indonesia sudah diklaim ya nanti DKI kota global. Iya. Jangan hanya menjadi sebuah Jargon. jargon, Iya. kan gitu, ya kan? Nah, tentu secara naluriah mereka juga ingin berprestasi dong, Iya. kan begitu. Nah, disitulah letak saya butuh Anda, Iya. Anda butuh saya. Iya. Ayo dong, supaya sama-sama happy nih, Iya, iya. ya kan? Kita punya ruangan space sekarang Iya. ini ya, 400 hektar gitu kan, yang bisa dipakai, tetapi memang tidak keluar dari koridor Jeep ya. Iya. Jeep itu kawasan industri tetap, Iya, iya. kan gitu. Yang berorientasi utama adalah menciptakan Lapangan pekerjaan pekerjaan juga, begitu. ekonomi ya. Tetapi konsepnya Ya. tidak seperti tadi. Yang tradisional. Sekarang sudah mulai konsepnya kawasan yang integrated. Ya. Maksudnya tadi disampaikan 15 menit tadi, Iya. bukan dari luar, Mas. Di dalam. Di dalam. Tapi di dalam, bahwa tempat tinggalnya sudah vertical housing, Ya. kan begitu. Kemudian ada mix di situ antara orang yang bawah sama orang yang skill labor, Ya. sama ekspatriat kalau perlu, Ya. gitu kan. Dalam satu tempat yang tidak tahu kita bahwa dia itu orang nggak berada karena dia kan suatu tempat yang sudah di Ya. apa. Nah, itu kan akan menyelesaikan masalah-masalah lain, Mas. Ya, ya, ya. Kohesi sosial, Ya. masalah yang selama ini kita lihat ada disparitas sebenarnya kan antara orang tinggal di kawasan kumuh dengan orang tinggal di kawasan. Nah, di sini bisa menjadi tempat. Ya. Tapi dalam rangka untuk mendukung kawasan industri. Ya. Ketika dia dekat, Ya. ya, jadi 15 menit tadi mungkin bisa dengan sepeda. Gitu. Iya, iya, iya. Jalan kaki, sepeda, Iya. udah Iya. semua tempat di Betul. Jeep itu terjangkau. Jadi Terjangkau. tadi ketika dia butuh untuk beli pakaian atau ke pasar, Ya. tidak harus ke
Mangga 2 Gading. atau ke Mangga 2 atau ke Blok M. oke. Ya. Yang bisa membebani jalanan dan kemacetan. Iya. Betul. Di 400 itu kalau dibangun vertikal, ya kan, mungkin hunian di atas, berapa lantai di sini adalah mall misalnya gitu, kan begitu. Sehingga orang turun kan gitu. Ya kan. Nah, begitu dia mau kerja, dia Bisa dekat sepeda, di situ, bisa jalan kaki. bisa jalan kaki dan sebagainya. Tapi di 400 ini, cuman konsepnya tadi mungkin karena kota Jakarta mungkin industrinya bukan industri tradisional, mungkin ya, tapi sudah mulai masuk itu, dan bisa jadi justru ini adalah potensi terpendam di Indonesia Raya yang belum pernah dipedulikan, Mas. Belum pernah dihiraukan. Kita tahunya tiba-tiba angin Mamiri diklaim oleh Malaysia, tiba-tiba gitu ya. Kebaya kemarin sudah di Singapura. Jangan-jangan batik bentar lagi, ya kan? Ada seruling dan sebagainya. Itu yang membuat kita bisa mengglobal, maksud saya. Bukan kita bertarung dengan jual mobil, kita siapa yang bisa teknologi mobil jualan Jerman sama Cina sekarang kan begitu. Nyusul lama sekali untuk bisa. Tidak bisa, gitu kan? Nah, tapi saya percaya, Mas, anak-anak Indonesia sekarang, ya kan? Itu sebetulnya kreativitasnya bagus, selamanya bagus. Tapi kita tidak kasih tempat buat mereka untuk mengembangkan diri mereka. Siapa tahu nih menyentuh juga Prabowo ini. Ya, mudah-mudahan diskusi kita ini bisa menjadi apa ya, pemikiran Starting banyak point, pihak yang juga bisa ikut kolaborasi, Betul. sama-sama bangun Jakarta Indonesia untuk Indonesia. Yes, dia gitu. seperti itu. Karena bagaimanapun kalau kita bicara global itu bukan Jakarta saja, untuk Indonesia itu. Kan begitu. Cuman space-nya di Jakarta, karena memang memungkinkan tadi transportasi segala macam sudah ada seperti itu kan. Nah, jadi mungkin saya sampaikan sebenarnya 15 menit itu bukan dari luar, Mas, tapi justru di kawasan. Gitu yang membuat dia itu nyaman tinggal di sini. Tidak harus tempat lain, karena filosofi orang tinggal itu kan sebetulnya livelihood, Mas. Nah, apa nih? Tempat kerja. Jadi saya datang ke Mas Yoyo ke Jakarta ini kan karena kerjaan kan, artinya carilah tempat tinggal, kan begitu. Jangan sampai selama ini kita berbicara tempat tinggal. Ini saya kritik juga tadi, saya sampaikan, walaupun mungkin ya, misalnya katakanlah ini Mas Menteri baru kita, Mas Ara nih, semangat sekali nih buat 3 juta rumah, itu tidak bisa, Mas. Katakan nanti ambil tanah koruptor, tanahnya nggak entah di mana, bangun rumah. Tidak bisa, karena orang tinggal itu bukan untuk tinggal, orang mau hidup di situ, sehingga dia tinggal, dia bisa dapat pekerjaan. Nah sekarang karena terpisah-pisah, dia tinggal, energi untuk ke lokasi tempat kerjanya jauh, tapi terpaksa karena nggak ada tempat lain. Kemudian biaya waktu dia untuk ngurus keluarga mulai berkurang karena dia harus pergi pagi sekali, pulang terlalu malam karena jauh. Nah, ini yang kalau memungkinkan kita sekarang rubah bahwa tempat tinggal sama tempat kerja ada nggak bisa kita ciptakan satu kawasan. Jadi memang bisa menghemat energi, menghemat waktu, tenaga, sehingga orang menghemat uang fresh. juga, Mas. Menghemat uang juga karena menghemat uang, pengeluaran banyak di dan akhirnya uang sejahtera. berkurang, kesejahteraan naik pasti. Dan yang kedua, apalagi Jakarta selama ini kan dituduh yang banyak menghasilkan apa itu asap atau apa, polusi lah ya begitu kan, dengan kemarin tuh debat soal berapa kadar itu. Dengan ada seperti itu kan berarti kan ada sumbangan banyak itu terhadap pengurangan emisi lah ya kan, dengan adanya tempat tinggal yang seperti itu. Mungkin itu ya. Jadi artinya tidak hanya kita berbicara tentang produk planning yang di atas kertas, tapi kita talking about, kita bicara untuk kita menyelesaikan masalah bersama, tapi untuk kepentingan masing-masing. Bukan kemudian JIP menjadi government, bukan. JIP itu ya private sector yang akan berorientasi bisnis dan sebagainya, tapi kan bisnisnya itu jalan ketika disupport oleh public sector. Public sector memandang JIP itu bukan lagi sebagai orang luar yang hanya mikirin duit, tapi juga menyumbang terhadap kota. Ya kan? Nah, biasanya itu yang memang mungkin ini saya sampaikan, butuh yang namanya orang yang bisa membantu memediasi, Mas. Mungkin dalam hal ini siapa sih yang paham tentang apa yang dipikirkan oleh Jakarta? Kan kalau orang planning kan dia bisa baca teksnya yang Mas Haji bilang tadi, dibaca.
Jadi orang yang planning dengan model baru ini, orang yang bisa membaca interest dari stakeholders, Ya. lalu masing-masing stakeholder ini kalau kemudian dimediasi Ya. menjadi sebuah produk perencanaan action planning yang lebih real, bukan hanya di atas kertas, itu lebih baik. Nah, arah dari mazhab atau paradigma planning kelihatannya ke arah sini nanti, Ya. gitu kan? Nah, tapi memang butuh orang yang paham. Misalnya, mohon maaf, misalnya lah, coba-coba, siapa tahu kan gitu. Undip nyoba-nyoba nih, Iya, ya iya, kan? iya. Datang nih, Iya. cek dulu nih, Iya. ya Mas Yoyo ini kemana nih? Pinginnya apa nih kan gitu. Tapi Mas Yoyo nggak tahu, ternyata ada di daerah sana tuh yang bisa membantu itu kan. Nah, mungkin saya bisa bantu. Ya. Iya. Saya datang ke ini kan, ke Mas Marwar kan begitu. Karena kenapa? Karena di tempat saya kan ngerti sebetulnya interest Marwar itu apa. Ya. Kepentingan dia nggak ada, mohon maaf, mungkin dia nggak ada urusan sama Jeep, dia urusan sama video beredar. Tapi ketika itu bisa dilakukan dengan cara harus berkolaborasi sama Jeep, why not kan begitu? Ya. Bagi Jeep, saya nggak ada urusan sama perumahan. Sebenarnya saya ingin meningkatkan kawasan industri supaya saya KPI saya naik nih. Ya. Tapi rumah itu saya perling, saya nggak lupa bahwa rumah itu ada yang ngurus. Ya. Oh, ternyata kenapa nggak ngomong kan begitu. Iya. Nah, sehingga perencanaan decision making tadi itu berangkat dari orang yang memang punya resources, Mas. Ya. Yang selama ini ego sektoral nggak pernah ngomong, mohon maaf Mas, sesama menteri pun juga sebetulnya nggak pernah ngomong selama ini. Tapi dianggap ya oleh beberapa menteri dengan adanya di Camp Iya. Magelang Iya. kemarin itu dengan Pak Prabowo memungkinkan mereka diskusi itu. Iya. Ya, itu hal yang baik. Tapi mungkin tidak cukup seperti itu hanya di Magelang 3 hari. Ya. Apa terjadi nggak itu setelah di Magelang? Kolaborasinya ya. Ah, Ya, kita itu tunggu. yang menurut saya ininya. Siapa tahu kan Ya. dengan ada gubernur baru, ya kan nanti Mas Aji, Mas Yoyo kapan-kapan undang saya, kita sowan gitu kan. Nah, coba kita lihat permasalahan ini dalam konteks tadi. Ya. Bagaimana membuat agar kita sama-sama, yuk kita sama-sama punya kepentingan, Ya. tapi Kita tanpa desain bareng. bersama kita tidak bisa gitu loh, kira-kira gitu. Bisa desain bareng juga. Iya. Iya, bisa. Ya. betul, desain bareng. Jadi saya maunya housingnya seperti ini, Ya. karena memang interestnya di situ, gitu kan. Karena ada misi mungkin terkait dengan sosial, karena ini government, Ya. ya kan. Kalau misalnya dari Jeep kan nggak, wah ini kalau bisa yang disewa untuk orang yang ini kan begitu kan ya. Bisa nggak didiskusikan Ya. itu? Nah, ini yang kemudian menciptakan sebuah apa namanya ya berkelanjutan ya, tidak masing-masing yang ekonomi aja, yang lingkungan aja, yang sosial aja, tapi coba kepentingan ekonomi oke, Ya. ya kan, tapi juga ternyata bisa kalau itu bisa oke ketika kita berbicara tentang sosial, bisa juga oke ketika kita bicara tentang lingkungan, dan itu tadi semua terjawab kan. Ya. Satu kawasan 400 lingkungannya sudah clear karena dia dekat dengan tempat kerja, orang yang tinggal jadi sejahtera, ya kan, karena dia bisa melihat anaknya lebih banyak waktunya, ya kan, industrinya kompetitif, Mas. Ya. Karena apa? Karena tadi di sebuah kawasan, kalau saya melihatnya itu kalau dia kawasan itu kan ada spillover, Mas. Itu lebih penting dalam teori ekonomi. Ya. Sebuah kota itu berdaya saing ketika dia itu memang orang-orangnya itu bisa berkomunikasi, memunculkan ide-ide yang inovatif dibandingkan dengan kalau dia sendiri-sendiri. Jadi dalam satu kawasan, oh ternyata dia jagonya di bidang kameramen gitu loh, Iya, iya. spesialis betul di situ. Iya, iya. Tapi dia nggak ngerti membuat apa namanya sutradara cerita film, skrip film gitu loh. Ada ahlinya, Ya. ya kan? Ya. Nah bahkan siapa tahu kalau misalnya memang itu betul-betul bisa diarahkan ke sana, bisa saja Jeep buka Ya. perguruan tinggi atau sekolah khusus sendiri gitu kan. Jadi ada sekolahnya juga di situ Ya. Ya. yang untuk bidang industri kreatif misalnya. Ya. Mulai dari SMK dan itu selama ini kan Kadin sangat concern, Mas. Kawasan industri salah satu permasalahannya adalah sumber daya manusia. Kan gitu. Ya. Ada orang investor dari luar mau buat nih, saya mau invest nih, Iya, nggak ada kan, orang ya. di sektor ini. Ternyata SDM-nya nggak ada. Itu satu permasalahan juga di kawasan industri kita, Mas. Iya. Jadi itu di samping masalah tadi secara apa namanya spasial kita rancang itu. Ya, jadi tadi kita diskusi udah banyak.
Dan mungkin nanti akan ada kelanjutan lagi yang Harapan lebih saya. detail. Tadi ada masalah SDM, Ya. terus ada masalah ruang tata Iya. hijau terbuka, terus Iya. kemudian ruang bersama, Ya. kemudian ada 15 juga minutes 15 menit, ada soal housing, Iya. soal industri. Nah ini mungkin competitiveness. kita bisa lanjut lagi Ya. diskusinya dalam session yang berbeda, lebih detail masing-masing sehingga Ya. kita bisa Lebih komprehensif. mendapatkan lebih komprehensif. Iya. Sekali lagi terima kasih banyak Ya. pemirsa atas waktunya. Terus kemudian terima kasih Mas Haji, Sama-sama. Bang Asnawi. Siap. Mudah-mudahan kita bisa terus kolaborasi. Silaturahmi. Ya, silaturahmi. Ya, itu kalau silaturahmi itu wajib. Wajib. Itu hukumnya wajib. Iya. Karena itulah bisa memboosting ekonomi juga. Betul, Nah, betul. Seperti itu. Ya. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.